Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Batraman, NIM 202323006, Teknologi Informasi. Kali ini saya ingin menjelaskan jurnal saya, yaitu A Survey of Machine Learning Technique for Improving Global Navigation Satellite System, peningkatan akurasi GNSS dengan pembelajaran mesin, sebuah survei komprehensif. Sistem satelit navigasi global GNSS sangat penting dalam kehidupan modern, menopang berbagai aplikasi mulai dari navigasi dan transportasi hingga logistik dan layanan darurat. Namun metode pemosisian GNSS tradisional yang berbasis model seringkali menghadapi tantangan signifikan di lingkungan yang kompleks karena keterbatasan dalam mengenai model dirau yang tidak pasti dan kurangnya adaptasi. Pembelajaran mesin ML telah muncul berbagai solusi ampuh untuk mengatasi keterbatasan ini. Presentasi ini menyelami survei komprehensif tentang teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk meningkatkan sistem GNSS. Kami akan membahas berbagai metode ML termasuk pembelajaran traduksi tanpa pengawasan, pembelajaran mendalam, dan pendekatan hibrida serta aplikasinya dalam analisis sinyal, deteksi anomali, integrasi multitensor, prediksi, dan peningkatan akurasi. GNSS Signal of Opportunity, GPS Satellite Direction Signal, Reflected Signal, GNSS Air Receiver Reflection of Sea Surface Provide Information on Ocean Height and Roughness. Bagaimana GNSS-R bekerja, works. GPS Satellite Global Navigation Satellite System. A global navigation satellite system consists of a constellation of nominally 2004 satellites moving around the Earth twice a day in three distinct orbits that are inclined to each other and approximately 2000 kilometers above the Earth's surface. Medium Earth orbit, or MEO, despite segment. A number of monitoring stations on the ground that listen the satellite broadcast and assess their quality. The receiver on the ground in your own car that quick pick up satellite signal, decode them, give you a position. A couple control station on the ground that can make adjustment to satellite orbit and configuration. Di sini ada space, ada ground, ada user, dan juga ada satelit di navigasi sistem. Selanjutnya, latar belakang GNSS dan tantangan tradisionalnya. Pemosisian berbasis GNSS merupakan tulang punggung berbagai aplikasi penting, memastikan efisiensi, keamanan, dan keandalan di berbagai industri. Ini digunakan dalam navigasi maritim dan penerbangan, layanan darurat, dan sinkronisasi sistem infrastruktur kritis seperti jaringan listrik dan telekomunikasi. Namun pengukuran GNSS rentan terhadap berbagai sumber kesalahan yang dapat mempengaruhi akurasi pemosisian. Sumber kesalahan utama GNSS interferensi sinyal, obstruksi alami atau buatan manusia seperti bangunan tinggi atau dedaunan lebat dapat menyebabkan pemblokiran sinyal, kesalahan non-line of sight (NLOS), dan efek multipath IMPI. Penundaan atmosfer, penundaan ionosfer dan troposfer mempengaruhi kecepatan sinyal, menyebabkan kesalahan dalam pengukuran jarak, ketidakakuratan jam pada satelit, dan penerima berkontribusi pada kesalahan waktu dan perhitungan pemosisian. Ketidakakuratan orbit satelit, kesalahan dalam lintasan orbit satelit juga memperkenalkan ketidakakuratan. Secara tradisional, metode berbasis model seperti Newton, Raphson, Weighted Least Square (WLS), dan filter Kalman yang digunakan pemosisian GNSS dan mitigasi kesalahan. Metode ini mengintegrasikan pengetahuan tentang karakteristik propagasi sinyal dan model statistik yang didasarkan pada prinsip-prinsip fisik yang mapan. Meskipun efisiensi secara komputasi dan tidak memerlukan data berlabel dalam jumlah besar, metode berbasis model memiliki keterbatasan. Input convolution ReLU polling, convolution ReLU polling, flatten fully connection, softmax classification, feature learning. Di sini terdapat dari pemosisian berbasis sistem navigasi global GNSS memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi termasuk navigasi, transportasi,
logistik, pemetaan, dan layanan darurat. Metode pemosisian GNSS tradisional berbasis model memanfaatkan geometri satelit dan properti sinyal yang telah diketahui. Namun metode berbasis model memiliki keterbatasan dalam lingkungan yang menantang, seringkali kurang adaptif terhadap model draw yang tidak pasti. Makalah ini menyoroti kemajuan terbaru dalam pembelajaran mesin dan potensinya untuk mengatasi keterbatasan ini. Makalah ini mencakup berbagai metode ML termasuk pembelajaran terawasi dan pembelajaran pengawasan, pembelajaran mendalam, dan pendekatan hibrida. Survei ini memberikan wawasan tentang aplikasi pemosisian DNS seperti sinyal analisis, deteksi anomali, integrasi multitensor, prediksi, dan peningkatan akurasi menggunakan ML. Makalah ini membahas kekuatan, keterbatasan, dan tantangan mendekatkan berbasis ML. Saat ini pemosisian GNS memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang bidang ini. Kata kunci GNS, GPS, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, survei. Selanjutnya, pemosisian berbasis sistem navigasi global. GNS mendukung berbagai aplikasi penting, memungkinkan efisiensi, keamanan, dan keandalan di berbagai industri. Sistem ini melayani berbagai aplikasi termasuk navigasi, transportasi, logistik, pemetaan, survei, dan pertanian presisi. Selain itu, layanan darurat bergantung pada GNS untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Navigasi maritim dan penerbangan juga bergantung pada GNS untuk informasi pemosisian, yang meningkatkan kewaspadaan situasional dan mengurangi waktu respon. Lebih lanjut, GNS krusial dalam sinkronisasi sistem infrastruktur penting seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan transaksi keuangan 1-2. Namun, pengukuran GNS rentan terhadap berbagai sumber kesalahan yang dapat mempengaruhi akurasi posisi 3-5. Salah satu sumber kesalahan adalah interferensi sinyal yang disebabkan oleh penghalang alami atau manusia buatan, seperti gedung tinggi atau dedaunan yang lebat di lingkungan perkotaan. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan sinyal, kesalahan landline, offsite, NLOS, dan efek multipath MP. Faktor lainnya adalah penundaan atmosfer yang disebabkan oleh meningkat pentingnya teknik pembelajaran mesin. ML dapat dalam meningkatkan posisi dan kinerja GNS. Diperlukan makalah survei yang komprehensif untuk mengkonsolidasi dan menyebarluaskan pengetahuan di bidang ini. Dalam hal ini, Jagiwala DKK 33 memberikan tinjauan mendalam, meningkatkan peran mesin vektor, mendukung SPM dan jaringan saraf tiruan konvensional CNN dalam meningkatkan akurasi posisi meski tinjauan sistematis. Teknik membelajar mesin untuk kasus penggunaan GNS telah dibahas dalam 3-4 makalah survei kami memberikan kontribusi berikut. Secara tradisional, metode berbasis model digunakan untuk penentuan posisi GNS dan mitigasi deteksi kesalahan karena keunggulan berikut. Metode berbasis model menggabungkan pengetahuan tentang karakteristik perlambatan sinyal dan di lingkungan perkotaan melalui model statistik yang menangkap karakteristik sinyal GNS di lingkungan perkotaan. Model-model ini didasarkan pada prinsip-prinsip fisika yang telah dipahami dengan baik dan telah disempurnakan dan divalidasi selama beberapa dekade. Hal ini membuat perilaku dapat diprediksi di berbagai lingkungan. Algoritma berbasis model juga kurang intensif komputasi dan tidak selalu membutuhkan data berlabel dalam jumlah besar untuk pelatihan. Korespondensi Glasgow Stanford Edu, Aeronautika dan Astronautika Universitas Stanford pas 96 Lomita Mal Alto Palo Alto CA 94305 AS Mohanty and Gao Erasif Journal on Advances in Signal Processing 2024 2024 73 halaman 2 dari 40. Yes, dan transfer yang dapat mempengaruhi kecepatan sinyal dan menyebabkan kesalahan dalam pengukuran jarak. Selain itu, ketidakpekatan pada jam satelit dan penerima dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan waktu dan posisi. Sumber kesalahan lainnya termasuk ketidakakuratan orbit dan dirau penerima. Memitigasi sumber kesalahan ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja penentuan posisi GNS untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, muncullah pembelajaran mesin dalam pemosisian GNS. Sebagai kontras dan
Dengan metode berbasis model, teknik pembelajaran mesin ML telah muncul sebagai pendekatan baru dalam pemrosesian berbasis GNS. Secara efektif mengatasi keterbatasan yang ada, algoritma ML unggul dalam menangani hubungan nonlinear antara variabel, belajar dari volume data yang besar, dan beradaptasi dengan lingkungan baru dan yang berubah. Kemampuan ML untuk belajar hubungan tersembunyi dan nonlinear langsung dari data tanpa tergantung pada asumsi derau yang kaku menjadikannya sangat cocok untuk lingkungan GNS yang kompleks. Algoritma ini juga lebih tangguh terhadap data dan hilang menangani outlier secara lebih efektif daripada metode berbasis model tradisional. Fleksibilitas nonlinear algoritma ML dapat memetakan hubungan nonlinear yang kompleks antara input GNS dan kesalahan pemrosesian yang sering diabaikan oleh model tradisional. Adaptasi lingkungan ML dapat beradaptasi dengan profil derau yang berubah dan karakteristik sinyal di lingkungan yang menantang seperti ngarai perkotaan atau daerah pedesaan. Pembelajaran berbasis data ML dapat mengekstrak pola dan wawasan dari data GNS yang besar, memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap kondisi yang bervariasi. Tanggung terhadap ketidaksempurnaan data, model ML berbasis seringkali dapat menangani data yang hilang atau outlier yang lebih baik dengan yang umum terjadi dalam pengukuran GNS. Survei ini menyoroti kemajuan terbaru data dalam teknik ML untuk mempromosikan GNS, mencakup berbagai metodologi dan studi kasus dengan fokus pada wawasan terkini pasca 2021. Selanjutnya, teknologi istilah penting ML untuk GNS. Memahami konsep-konsep inti pembelajaran mesin sangat penting untuk mengapresiasi penerapannya dalam GNS. Berikut ada beberapa teknologi dari istilah penting yang sering digunakan dalam literatur pembelajaran terawasi. Melatih model pada kumpulan data berlabel di mana setiap contoh dan input dipasangkan dengan output yang benar. Contohnya termasuk support vector machine SVM dan pohon keputusan. Pembelajaran tanpa pengawasan melatih model pada data label, mencari pola atau struktur tersembunyi. Contohnya adalah algoritma K-means untuk mengkelompokkan dan autoencoder untuk reduksi dimensi. Pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan tersebut. Belajar representasi data hierarkis ini termasuk convolutional neural network CNN untuk data spasial dan recurrent neural networks RNN untuk data sekuensial. Pembelajaran penguatan reinforcement learning RL, agen belajar untuk membuat keputusan dalam suatu lingkungan melalui interaksi dan umpan balik, reward atau punishment untuk memastikan reward kumulatif. Contohnya adalah key learning dan deep neural network, key network DKN. Metode ensemble menggabungkan prediksi dari beberapa model individual untuk meningkatkan akurasi prediktif secara keseluruhan dan ketahanan. Contoh populer adalah random forest dan gradient boosting decision tree (GBDT). Masing-masing teknik ini menawarkan keunggulan unik untuk mengawasi dalam masalah spesifik dalam pemrosesan sinyal GNS seperti deteksi multipath, mitigasi NLS, dan prediksi kesalahan atmosfer. Dari 1, 2, 3, 4, 5 adalah teknologi istilah penting dalam ML untuk GNS. Memahami konsep-konsep inti pembelajaran mesin sangat penting untuk mengapresiasi penerapannya dalam GNS. Berikut adalah beberapa teknologi dan istilah penting yang digunakan dalam literatur. Ada pembelajaran mesin kalasi, pembelajaran tanpa pengawasan, pembelajaran mendalam, pembelajaran penguatan, reinforcement learning RL, metode ensemble. Selanjutnya, permasalahan riset dan kontribusi utama. Dalam ini, meskipun metode berbasis model tradisional telah lama menjadi standar untuk pemrosesian GNS, mereka menghadapi tantangan signifikan di lingkungan yang kompleks, terutama karena asumsi kaku mengenai derau sensor dan parameter model. Derau GNS di dunia nyata seringkali tidak berdistribusi Gaussian dan karakteristik dapatnya sangat bervariasi dengan lokasi, waktu, dan kondisi lingkungan. Kurangnya adaptasi ini membatasi kinerja di skenario perkotaan yang menantang, di mana efek multipath MP, pemblokiran sinyal, dan kesalahan non-side of
non-line of sight NLS berlimpah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, makalah ini membuat beberapa kontribusi kunci. Tinjauan kompresif mode ML. Makalah ini secara ekstensif meninjau berbagai metode ML terawasi tanpa pengawasan mendalam dan hibrida yang diterapkan pada pemosisian JNS, menawarkan perspektif luas tentang beragam aplikasi ML di bidang ini. Identifikasi kasus penggunaan ML beragam. Selain evaluasi kinerja, makalah ini menguraikan berbagai kasus penggunaan ML dalam JNS, termasuk analisis sinyal, deteksi anomali, integrasi sistem multi-sensor, prediksi dan peningkatan akurasi. Pendekatan pada perkembangan terkini pasca 2021 ini mencakup kemajuan penelitian dan inovasi terkini dalam teknik ML untuk pemosisian JNS, memberi pembaca pemahaman yang mutakhir tentang tren dan terobosan terbaru. Evaluasi kekuatan, keterbatasan, dan tantangan. Makalah ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan batasan ML dalam meningkatkan akurasi pemosisian JNS dengan mengevaluasi kekuatan, tantangan, dan potensi keterbatasan teknik ML yang ada. Selanjutnya, metode pemecahan masalah dan analisis sinyal JNS. Pemecahan masalah dalam pemosisian JNS dilakukan perkataan ada mitigasi kesalahan yang disebabkan oleh multipath MP, non-line of sight NLS, dan pemblokiran sinyal. Teknik ML sangat efektif mengatasi masalah ini, mengubah cara sinyal JNS diklasifikasikan dan dianalisis. Deteksi NLS. Algoritma ML seperti pohon keputusan dan regresi logistik telah mencapai tingkat kebenaran prediksi NLS rata-rata 90%. Metode seperti penggabungan shadow matching dan klasifikasi ML juga meningkatkan akurasi pemosisian di lingkungan perkotaan. Deteksi MP. Pendekatan ML mencapai akurasi klasifikasi antara 82 sampai 96% untuk mendeteksi MP, terutama menggunakan antena ganda. Random forest seringkali menunjukkan kinerja terbaik. Meskipun kinerja terbaik dapat bervariasi berdasarkan lokasi pengujian. Pemodelan dan prediksi rangkaian waktu. GBDT, LTCM, dan SVM secara signifikan menguli metode tradisional dalam pemodelan dan prediksi rangkaian waktu JNS, meningkatkan presisi fitting lebih dari 30%. Pemantauan sinyal satelit anomali. Algoritma ML baik terawasi maupun tanpa pengawasan digunakan untuk mendeteksi anomali dalam sinyal satelit GPS, membedakan antara anomali yang tidak disengaja dan tidak disengaja. Kasus penggunaan ini menunjukkan keserbagunaan dan efektivitas ML dalam meningkatkan keandalan dan akurasi pemrosesan sinyal JNS, terutama di lingkungan yang menantang. Selanjutnya, metode pemecahan masalah pembelajaran terawasi. Pembelajaran terawasi merupakan kategori utama dari teknik ML yang telah banyak diterapkan dalam analisis dan klasifikasi sinyal JNS. Dua metode yang menonjol dalam kategori ini adalah support vector machine SVM dan pohon keputusan. Support vector machine SVM adalah algoritma pembelajaran terawasi yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan menemukan hyperlane terbaik dan memisahkan kelas-kelas yang berbeda dalam kumpulan data dengan margin maksimum kernel klik, memungkinkan SVM untuk menangani data non-linear secara efektif. Desain klasifikasi. SVM berhasil mengkategorikan penggunaan pseudo-range JNS menjadi kategori besi. MP dan NLS mencapai akurasi klasifikasi sekitar 75%. Pendekatan yang diusulkan meningkatkan klasifikasi dengan mengekstrak fitur NLS, MP, NLS pada tahap pemrosesan sinyal baseline. Prediksi MP. Model prediksi MP berbasis FVR vector. Support vector regression variasi SVM telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi pemosisian horizontal 58,4% dan vertikal 77,7% di zona perkotaan padat. Deteksi NLS SVM digunakan untuk mendeteksi sinyal NLS MP dengan beberapa studi melaporkan akurasi di atas 80%, terutama ketika digabungkan dengan teknik lain seperti pemeriksaan residual dan algoritma shadowing matching. Pohon keputusan adalah struktur
seperti bagian alir di mana setiap simbol internal mewakili keputusan berdasarkan filter, setiap cabang mewakili hasil atau aturan keputusan, dan setiap simbol mewakili label kelas atau keputusan akhir. Algoritma membangun pohon dengan membaca data secara rekursif berdasarkan nilai fitur input. Desain pengklasifikasi pohon keputusan khususnya varian seperti gradient boosting, decision tree, GBDT telah mencapai akurasi tinggi dalam klasifikasi penerimaan sinyal GPS 100% untuk sinyal loss, 82% untuk MP, dan 86% untuk NOS. Pemosisian RTK pohon keputusan telah diintegrasikan ke dalam metode pemosisian real-time kinematik RTK yang kuat untuk deteksi sinyal NOS yang mengarah pada tingkat deteksi NLS 95,64%, meningkatkan 43% dalam tingkat perbaikan ambiguitas secara signifikan, meningkatkan akurasi pemosisian 3D. Mitigasi MP metode berbasis pembelajaran mesin menggunakan CGBoost bervariasi GBDT untuk mitigasi MP telah mengurangi residual secara substansial 24,9% hingga 36,2%. Berbagai pengamatan GPS yang mengarah pada peningkatan presisi pemosisian kinematik. Selanjutnya, metode pemecahan masalah pembelajaran tanpa pengawasan dan pembelajaran mendalam. Meskipun pembelajaran traduksi telah banyak diteliti, pembelajaran tanpa pengawasan dan pembelajaran mendalam menawarkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan pemosisian GNS, terutama ketika data berlabel langka atau untuk mengekspresi pola yang lebih kompleks. Pembelajaran tanpa pengawasan unsupervised learning. Pembelajaran tanpa pengawasan melatih model pada data tanpa label untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi. Meskipun rekapannya dalam GNS kurang banyak dieksploitasi dibandingkan pembelajaran terawasi di bidang ini menunjukkan potensi yang menjanjikan. Desain pengklasifikasi. Pendekatan ML tanpa pengawasan telah digunakan untuk mengklasifikasi sinyal NIV IC yang terpengaruh oleh intervensi MP, mengatasi keterbatasan data label dan menunjukkan potensi mendeteksi menghilangkan sinyal dan terpengaruh MP. Deteksi MP algoritma kimis telah diterapkan untuk mengidentifikasi sinyal MP secara efektif. Selain itu, pendekatan tanpa pengawasan yang menggunakan CNN dalam rangka kinerja autoencoder yang dikombinasikan dengan pengelompokan kimis mencapai akurasi prediksi hingga 99% dalam deteksi MP, mengukuli pendekatan dasar. Pembelajaran mendalam deep learning. Pembelajaran mendalam dengan jaringan saraf berlapis-lapisnya dapat belajar langsung dari data sinyal GNS entah menghilangkan kebutuhan akan rekayasa fitur manual dan memungkinkan ekstraksi fitur yang lebih kompleks. Deteksi MP Deep Neural Networks DNN secara signifikan mengukuli SVM dan korektor konvensional dalam mendiskriminasi sinyal NOS dan memitigasi efek MP. Jaringan saraf berbasis wavelet juga menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam pemantauan kualitas sinyal dan deteksi MP. Convolutional Neural Network atau CNN unggul dalam mitigasi MP dan deteksi sinyal NOS. Digunakan perkotaan, mereka mencapai akurasi tinggi dalam klasifikasi sinyal GNS yang mengganggu 98% secara signifikan, meningkatkan akurasi pemosisian horizontal dan mengurangi kesalahan pseudorandom. Model regresi berbasis CNN juga mengukuli metode tradisional estimasi MP. Recurrent Neural Network RNN sangat efektif untuk klasifikasi NLS, loss dan pemosisian GNS di lingkungan perkotaan dengan model berbasis RNN mencapai akurasi klasifikasi 91% dan secara signifikan meningkatkan akurasi pemosisian 3D di sistem fungsi BDS atau GPS atau LTSM, dan GRU juga digunakan untuk klasifikasi konteks dan pengenalan skenario. Selanjutnya, evaluasi ide pengembangan dan aplikasi riset. Integrasi pembelajaran mesin dalam pemosisian GNS telah membuka jalan bagi peningkatan akurasi dan ketahanan yang signifikan, terutama di lingkungan yang mendatang. Meskipun demikian, masih banyak ada ruang untuk perkembangan lebih lanjut, penerapan yang inovatif, ide dan pengembangan riset.
integrasi model hibrida yang lebih canggih, mengubahkan model hibrida yang tidak hanya menggabungkan ML dengan metode berbasis model tradisional seperti filter Kalman, tetapi juga mengintegrasikan berbagai jenis model ML itu sendiri. Misalnya menggabungkan CNN untuk ekstraksi fitur spasial dengan RNN untuk dependensi temporal, atau penggabungan pembelajaran penguatan untuk mengoptimalkan parameter filter adaptif secara real time. Pemanfaatan pembelajaran meta learning jadi pembelajaran meta untuk memungkinkan model GNS beradaptasi dengan cepat ke lingkungan baru atau konstelasi satelit yang berbeda dengan data latihan yang minimal. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada kumpulan data besar setiap skenario baru. Estimasi ketidakpastian berbasis Bayesian, mengembangkan model ML Bayesian yang dapat secara inheren memberikan interval kepercayaan dan ukuran probabilistik dan akurasi pemosisian yang sangat penting untuk aplikasi keselamatan kritis. Pembelajaran terfederasi untuk privasi, menerapkan pembelajaran terfederasi untuk melatih model pemosisian secara kolaboratif di banyak perangkat tanpa mengkomprehensifkan privasi data pengguna, memungkinkan model lebih kuat tanpa sentralisasi data sensitif. ML di Edge Computing, mengoptimalkan model ML untuk edge computing untuk pemrosesan GNS real time pada perangkat berdaya rendah, mengurangi latensi dan memungkinkan responsivitas yang lebih cepat dalam aplikasi kritis. Aplikasi hasil riset pada konteks lain, kendaraan otonom drone meningkatkan aplikasi keandalan pemrosesan GNS melalui ML sangat penting untuk navigasi, penghindaran rintangan dan operasi yang aman dari kendaraan otonom dan drone. Pertanian presisi, meningkatkan aplikasi GNS dapat mengoptimalkan aplikasi pertanian presisi seperti pemetaan hasil, pemupukan variabel, dan navigasi traktor tanpa pengemudi. Smart cities atau IT, data lokasi yang akurat menentukan manajemen lalu lintas yang cerdas, layanan darurat, dan logistik kota pintar, serta menyediakan pemosisian yang tepat untuk perangkat IoT. Pemantauan infrastruktur kritis, pemantauan GNS yang ditingkatkan dengan ML dapat membantu mendeteksi pergeseran kecil atau anomali dalam infrastruktur penting seperti jembatan, bendungan, dan pipa, serta mencegah kegagalan. Selanjutnya, kesimpulan dan jalan ke depan. Survei ini menggarisbawahi peran transformatif pembelajaran mesin dalam meningkatkan pemosisian berbasis GNS, dari mitigasi kesalahan multipath dan deteksi sinyal non-line of sight hingga integrasi multisensor dan prediksi rangkaian waktu. ML menawarkan solusi yang tangguh dan adaptif untuk keterbatasan metode tradisional. Makalah ini menyajikan tinjauan komprehensif tentang berbagai teknik ML, termasuk pembelajaran terawasi tanpa pengawasan, pendalam, dan hibrida, serta kontribusinya pada sinyal analisis, pengenalan konteks lingkungan, deteksi anomali, dan peningkatan akurasi pemosisian. Keterbatasan dan tantangan. Ketergantungan data. Model ML membutuhkan kumpulan data yang besar beragam untuk pelatihan yang bisa menjadi tantangan untuk dikumpulkan dan dipelihara. Persyaratan komputasi. Model ML terutama pembelajaran mendalam memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan yang menimbulkan tantangan untuk penerapan pada perangkat berdaya rendah. Generalisasi, menjamin generalisasi model ML ke skenario yang tidak terlihat dan berkembang tetap menjadi perhatian penting. Karena standarisasi bidang ini saat ini tidak memiliki metode standar, metrik evaluasi, dan kumpulan data benchmark, sehingga menyulitkan perbandingan dan replikasi hasil. Peluang menjadikan di masa depan integrasi multisensor menggabungkan GNS dengan IMU, EMI, odometer, dan peta digital menggunakan ML untuk solusi pemosisian yang lebih andal. Algoritma adaptif. Model ML dapat belajar dan beradaptasi secara real time dengan kondisi lingkungan yang berubah. Crowdsourced positioning, memanfaatkan data dari banyak pengguna untuk meningkatkan akurasi pemosisian secara keseluruhan. Pembelajaran transfer dan meta learning, menerapkan pengetahuan dari satu domain GNS ke domain lain dengan data terbatas, atau mengadaptasi algoritma secara optimal berdasarkan kinerja historis. GAN, jaringan saraf Bayesian,
gunakan Generative Adversarial Networks GNN untuk mengaugmentasi data dan jaringan saraf Bayesian untuk estimasi ketidakpastian melalui upaya kolaboratif di antara para peneliti, pakar GNNS, dan pemangku kepentingan industri. Masa depan pemosisian GNS yang ditingkatkan ML terlihat menjanjikan aplikasi ketahanan dan keandalan yang tertandingi di berbagai aplikasi. 1. Sistem GNS dunia GPS Galileo, Beidou, GLONASS, Peta Nasional Navigasi Global. GNSS Global Navigation Satellite System adalah kumpulan sistem satelit yang menyediakan layanan penutup posisi navigasi. GPS Amerika Serikat 31 satelit. Sistem GNSS paling luas digunakan secara global. Galileo Uni Eropa 21 satelit menawarkan aplikasi tinggi dan layanan komersial presisi. Beidou China 35 satelit mencakup global dengan layanan navigasi pesan pendek. GLONASS Rusia 24 satelit alternatif GPS dengan cakupan global dan toleransi terhadap kondisi ekstrim. Tujuan utama menyediakan navigasi dan waktu PNT secara presisi di seluruh dunia. Di sini terkait dengan European Global Navigation Satellite System Agency. Ada GPS dari Amerika 31 satelit, GPS dari Amerika 31 satelit, ada Galileo 24 satelit, ada GLONASS 24 satelit, ada Beidou 35 satelit. Selanjutnya 2. Pasar sistem augmentasi GNS SGS. Market overview. Satellite Based Augmented System CBS meningkatkan akurasi, integrasi, dan keandalan sistem sinyal GNSS. Pertumbuhan pasar CAGR 6,7% dari 2025 sampai 2037. Ukuran pasar 2024 USD 11,37 miliar US dollar. 2037 USD 2,26,42 miliar. Aplikasi utama aviation 35%, navigasi pesawat yang aman, presisi maritim, road and rail. Wilayah pertumbuhan terbesar Eropa berkat penerimaan tinggi terhadap teknologi navigasi canggih. Pemain industri Airbus CA, Thales Group, Raytheon Company, SIS CA, Mitsubishi Motor Corps, Skytrax. 3. European GNSS Agency GSA. European GNSS Agency adalah lembaga Uni Eropa mengelola dan mengawasi sistem navigasi Galileo dan EGNOS. Peran utama memastikan layanan navigasi Eropa aman, akurat, dan dapat diandalkan. Fokus keamanan sistem satelit, kualitas layanan, penelitian GNSS, dan pengembangan inovasi di sektor navigasi. Di sini terkait gambar Satellite Based GNSS Augmentation System. Market overview. Growth driver. The market growth is primarily driven by constant breakthroughs and advancements in technology such as GPS system. 6,7% CAGR 2025 sampai 2037. Market size-nya, ukuran besar market $11,37 billion USD 2024, USD 26,42 billion $2037. In percent segmentation application, the aviation segment to display significant opportunities for market growth owing to the increasing application of GNSS to navigation between aircraft over 2025 sampai 2037. 35% aviation, maritime, and road rail. Share in percent by region. Europe market to display significant opportunity for growth over 2025 sampai 2037, 2025 until 2037, owing to growing acceptance of advanced technology in region. 35% Europe, North America, Europe, Middle East, Africa, Latin America. Key players in market: Airbus, IC, Thales Group, Raytheon Company, SIS, CA, Mitsubishi Motor Corporation, Skytrax Technology, Inc.
Websitenya www.researchnester.com MOP 16465869123 info researchnester.com. Research Nester connect load accomplish. Selanjutnya di sini terkait build navigation system dari AutoPy.io. Dan selanjutnya jika dari bagian dari Europe of the European Union dari Copernicus, Europe at Eyes on Earth, co-founded with ESA. Di sini ada bagian dari Sentinel 1A, Sentinel 2A, Sentinel 3A, Sentinel 1B 2015, Sentinel 5P, Sentinel 3B, Sentinel 2B, Sentinel 1C, Sentinel 6 Michael Freilich 2020, Sentinel 1D, Sentinel 2C, Sentinel 6B, Sentinel 2D, Sentinel 3C, Sentinel 3D, KO2MA, KO2MB, KO2MC, KIM-A, LTCM-A, Crystal A, Primer A, Ros LA, Prime B, LTCMB, Crystal B, CMRB, Ros LB, Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3, Sentinel 9, 2030 sampai 2030. Sentinel Next Generation Mission. Di sini terkait dari program of the European Union dari Copernicus, European Eyes on Earth, co-founded with ESA, yaitu yang terkait dengan satelit global system integration of Sentinel 1 until Sentinel 6, yang dimana untuk generasi selanjutnya untuk melengkapi perkembangan kelanjutan terbaru dari European Union yang di-confounded ESA melalui dari Copernicus melalui Sentinel Next Generation Mission, yaitu selanjutnya misi Generation Mission dari Copernicus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Fatraman, NIM 202333006 Teknologi Informasi. Terima kasih International System Satelit. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.